Kembali lagi di Asik Side to Side Indonesia. Masih bersama Alvido dan Tama. Kita siaran di Studio 36 yang berada di kawasan BSD. Tepuk tangan juga buat Studio 36. Kalian juga kalau kalian mau bikin podcast serupa seperti kami dan mau menyaingi kami, betul, kalian juga bisa datang ke studio ini terbuka. Kalau kalian mau bikin podcast juga bisa. Mau activity lain yang berhubungan dengan butuh studio juga bisa datang aja ke Studio 36 di kawasan BSD. Dan kali ini episode kita akan ngebahas tentang sepak bola internasional. Tapi sebelum itu kita akan ngasih tahu kalian bahwa kita juga akan bagi-bagi jersey. 2 jersey original Timnas Indonesia. Dan bagaimana cara untuk mendapatkannya, kalian simak aja, tonton terus sampai akhir. Nanti juga kalian tahu bagaimana cara mendapatkan jersey Timnas Indonesia original. Dan buat outsider yang mau tahu banyak tentang info sepak bola, outsider juga bisa gabung ke grup Plus 62 Football. Nih, lu lihat nih, dengan atau bisa kalian juga bisa klik link deskripsi yang kami sertakan untuk gabung di komunitas Plus 62 Football. Di sana kalian juga bisa dapat informasi yang lebih up to date lagi tentunya. Tidak hanya tentang sepak bola internasional tapi juga sepak bola dalam negeri. Pokoknya semua tentang sepak bola kalian bisa dapatkan di Plus 62 Football komunitas yang nanti kita akan sertakan linknya di deskripsi. Alright, sekarang di episode sekarang kita akan bahas tentang sepak bola luar negeri, sepak bola Eropa lebih tepat ya, karena ini udah memasuki fase akhir kompetisi Eropa, di mana kita punya 3 kompetisi dari berbagai level, Conference League, Europa League, dan Champions League. Kita akan bahas dulu dari level yang paling bawah dulu deh. Conference League. Itu match antara Real Betis versus Chelsea. Real Betis versus Chelsea. Ada Chelsea sebagai wakil Liga Inggris dan Betis dari Liga Spanyol. Nah, lu coba bedah tim dulu deh. Gimana lu lihat perjalanan Chelsea di Conference League? Kalau perjalanan Chelsea mungkin santai-santai aja ya di UCL ya, di Conference League ya. Mungkin yang perlu digarisbawahin justru penampilannya Real Betis ya. Dimana mereka bisa dibilang klub yang tidak diandalkan. Terus pakai pemain yang bisa dibilang merupakan pemain yang statusnya buangan. Ada Isco yang sebelum gabung Real Betis dia sempat nggak dapet klub selama hampir 1 tahun ya. Terus habis itu ada Anthony yang di Manchester United nggak begitu mentereng, tapi pada saat gabung Betis justru malah jadi ujung tombaknya si wakil Liga Spanyol ini. Jadi dengan komposisi pemain yang bisa dibilang statusnya pemain-pemain buangan dari klub-klub di sebelumnya, mereka bisa sampai ke final itu luar biasa sih. Apalagi di semifinal mereka kan menghadapi Fiorentina yang juga sedang bagus-bagusnya semenjak David De Gea datang gitu loh. Jadi dengan bisa Anthony yang cetak gol juga ke gawang David De Gea itu udah luar biasa sih buat Real Betis, apalagi sampai ke final gitu. Itu udah luar biasa. Kalau Chelsea mah lancar-lancar aja lah, Bang. Lancar gimana? Lu gak menguasai Chelsea? Lu gak menguasai Chelsea? Enggak. Masa? Chelsea lu lihat gimana materi pemainnya? Kan dia juga sekarang lagi focusing di Premier League juga. Conference League masih penting gak buat Chelsea nih? Kalau buat Chelsea penting karena satu mereka kan kalau misalkan ya tadi Mang Vino bilang lagi fokus di Liga Inggris kan. Mereka dan kalaupun mereka ini kan bersaing buat mendapatkan tiket ke Liga Champions di Liga Inggris kan. Jadi kalaupun misalkan mereka gagal ngamanin tiket Liga Champions, seenggaknya di musim ini mereka harus bisa juara Conference League. Seenggaknya ada yang bisa dibanggain gitu loh kalau buat Chelsea gitu. Kalau misalkan merekanya gagal di UCL, ya berarti mereka harus ngamanin tiket Liga Champions. Intinya ya mereka harus pilih salah satu gitu loh. Harus ada sesuatu yang bisa dibanggain di musim ini buat Chelsea gitu. Nah kita tapin ini tuh apa ya?
ketika Chelsea baru kalah dari Newcastle, jadi memang semua masih berjalan. Tapi kalau lu lihat di Chelsea sendiri, siapa pemain yang paling lu rasa ini adalah key player dari Chelsea yang mungkin bisa membawa kesuksesan Chelsea menjuarai Conference League? Dan yang menarik adalah kalau Chelsea juara Conference League, dia akan jadi tim yang pernah juara UCL, pernah juara WL, pernah juara Conference League. Ini mungkin jadi satu catatan sejarah baru ya buat Chelsea, meskipun levelnya dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas, tapi memang jarang banget nanti tim yang memang semua bisa juara di 3 level kasta kompetisi Eropa. Kalau Chelsea juara Conference League, dia akan jadi tim yang pertama. Tapi menurut tuh siapa key player Chelsea yang sekiranya memang bisa membawa Chelsea ke kesuksesan itu atau menjadi sang history maker? Kalau sekarang mungkin perannya berubah. Kalau dari aku sih peran kuncinya berubah. Biasanya orang itu ngandelin kalau Chelsea ya. Kalau Chelsea itu ngandelinnya Cole Palmer gitu kan. Pemain kuncinya Cole Palmer. Tapi sekarang entah kenapa aku ngerasa justru peran sebagai leader itu ada di dalam dirinya si Enzo Fernandes. Iya, Enzo Fernandes. Karena gimana ya? Dia lebih vokal sih kalau menurutku. Jadi Enzo Fernandes bisa ngelit teman-temannya buat tampil untuk bisa lebih baik. Sedangkan kan kalau Cole Palmer dalam seiring berjalannya musim, di awal musim mungkin dia sangat sampai dia bikin selebrasi mematenkan selebrasi Cole Palmernya itu kan. Itu karena jadi di awal musim itu dia tajam banget, tapi seiring berjalannya musim di Liga Inggris tuh dia mulai merusut tuh performanya. Nah, di situ baru diisi sama Enzo Fernandes yang ternyata bisa dilihat menjadi key player, bisa menjadi sosok pemimpin di atas lapangan gitu. Dan itu yang dibutuhkan Chelsea sekarang, sosok pemimpin gitu loh. Kalau di Betis, menurut lo siapa? Tadi kita ngomong key player dari Chelsea, lo merujuk kepada sosok Enzo Fernandes. Iya. Tapi kalau di Betis, siapa yang memang figur yang bisa membawa kesuksesan Betis untuk merajai Conference League ini? Aku rasa Isco sih. Isco. Karena pengalaman dia bermain bersama Real Madrid yang juga ya bisa dibilang mereka Real Madrid penguasanya Eropa lah. Walaupun sekarang sampai final aja enggak gitu. Tapi melihat track recordnya Real Madrid yang udah juara UCL berkali-kali, terus habis itu Isco pernah berada di dalam tim itu yang tim itu pada saat itu diisi sama pemain-pemain bintang, dan pasti Isco belajar dari pemain-pemain bintangnya Real Madrid dan itu bisa diaplikasiin ke Real Betis gitu loh. Sama akhir-akhir ini memang nggak bisa kita pungkiri ya, performanya si Anthony memang sangat melonjak. Dia bisa selalu menjadi pembeda di setiap pertandingan Betis gitu loh. Jadi ya dua sosok kunci sih untuk Betis, si Isco sama Anthony. Tinggal kita lihat aja siapa yang bakal lebih bersinar di pertandingan final nanti, apakah si Enzo Fernandes bersama Chelsea-nya atau Betis dengan duet baru yang mereka temukan di musim ini aja. Dan Anthony juga mungkin bisa dapat 2 medali dalam tahun yang sama. Itu gimana penjelasannya? Lu bisa jelasin gak? Jadi Anthony itu di Liga Eropa sama MU itu ngantongin sekitar 120-an menit bermain sama MU di Liga Eropa musim ini. Tapi dia itu tercatat sudah membukukan 4 penampilan di Liga Eropa. Jadi 4 penampilan itu yang jadi kunci sebenarnya. Jadi dia bisa dapat medali dari Manchester United di Liga Eropa kalau misalkan MU juara. Dan di Liga Eropa itu kalau misalkan yang juara itu total kalau nggak salah dapat 50 medali dan 38-nya itu buat pemain. Jadi buat pemain, jadi 11 yang di atas lapangan, terus sisanya tuh yang didaftarin ke daftar susunan pemain gitu. Daftar pemain yang diregis ke dalam daftarnya itulah. Jadi total 38, 12-nya untuk staff biasanya gitu. Nah, Anthony itu udah berkontribusi di 4 laga dan mengantongi 120-an menit. Nah, itu udah cukup bagi Anthony buat dapat medali dari
Manchester United kalau misalkan nanti juara Liga Eropa. Karena gitu. kontribusinya ada. Iya. Oke. Kasusnya itu beda sama si Marcus Rashford. Marcus Rashford itu penampilannya lebih banyak, tapi dia cetak gol sama assist. Nah itu yang jadi alasan kenapa Marcus Rashford lebih mudah kemungkinan dapat medali dari Manchester United kalau juara Liga Eropa. Sedangkan Anthony cuma 4 penampilan. Sebenarnya itu yang sempat didebatin, tapi ya kalau memang regulasinya seperti itu ya Anthony bisa dapat juga. Oke. Nah, berarti Anthony penjelasannya seperti itu karena Anthony bukan terancam ya, malah beruntung. Bisa dapat 2 medali sekaligus karena kontribusinya main bersama Manchester United di putaran pertama, kemudian pindah ke Betis di putaran kedua. Yeah. Singkat aja, menurut lo, gue gak akan nanya prediksi ya, tapi menurut lo gimana jalannya pertandingan nanti kalau based on hari ini lo ngeliat antara Chelsea atau Betis, siapa yang akan dominasi nanti, mungkin yang punya kans besar buat mendominasi jalannya laga? Kalau menurutku sih Chelsea yang justru bakal dominan ya, yang bakal dominan di pertandingan nanti, melihat pencapaian Chelsea di Liga Inggris musim ini, karena dia kan bisa bersaing di papan atas gitu loh, walaupun sempat terseok-seok, tapi perlahan tapi pasti seiring berjalannya musim mereka jadi lebih baik gitu loh. Dan sementara kalau Betis ya kita nggak bisa memungkiri juga status dia sebagai klub mediocre di Liga Spanyol gitu loh. Jadi memang mereka lebih sering bersaing di papan tengah ketimbang di papan atas. Tapi balik lagi track record klub Inggris pada saat melawan klub Spanyol itu kan ya gimana ya, nggak bagus-bagus amat gitu loh kalau misalkan klub Inggris ketemu klub Spanyol gitu. Jadi itu yang harus diwaspadain sama Chelsea saat menghadapi Betis di final. Sip lah, nanti kita lihat bagaimana duel antara Enzo Maresca melawan Manuel Pellegrini, duel 2 pelatih beda zaman di final Conference League. Dan tadi lu udah menyinggung bahwa Anthony akan mendapatkan medali UEL juga. So ini jelas kita akan ngomongin tim Anthony yang masuk ke final UEL. Dan kalau MU kalah berarti Anthony mungkin cuma dapat 1 medali. Atau kalau MU kalah, Betis kalah, ya Anthony gak dapat medali apa-apa gitu kan. Ya jadi di final UEL ini ada All England Final. Betul. All English Final. Betul. Antara Spurs dan Manchester United. Tim yang posisi di klasemen Premier League-nya sangat berdempet-dempetan. Manchester United ada di 16, Spurs ada di 17. 2 tim yang secara jarak paling dekat ke zona degradasi tetapi bermain di Europa League. Jujur gue sangat menanti banget duel ini, terutama jujur Spurs, karena akankah Spurs menyusul Harry Kane yang akan buka puasa juga, buka puasa gelar. Bisa jadi memang ini menjadi musimnya Spurs dan Harry Kane yang akan sama-sama buka puasa. Betul. Gitu kan, buka puasa, dan memang juaranya nanti juga akan mendapat privilege lolos ke Champions League. Itu yang gue bilang, ini 2 tim di peringkat 16 sama 17 tapi dua-duanya diambang mendapatkan privilege untuk melaju ke Champions League. So gak heran di waktu kita siaran ini dua-duanya mungkin udah ngelepas Premier League, udah gak peduli, jadi lagi kalah, dua-duanya lagi kalah, dan mungkin merekanya udah menaruh fokus di final Europa League. First of all kita coba mau bahas tentang Spurs dulu. Lu ngelihat kansnya Spurs untuk buka puasa mendapat gelar major trofi pertama mereka lah boleh dibilang, itu gimana? Peluangnya karena Spurs sama MU itu nasibnya mirip-mirip di Liga Inggris. Kalau aku justru melihat final Liga Eropa ini 50-50 antara Spurs sama MU, karena situasi mereka itu ya benar-benar mirip gitu dengan squad seadanya. Terus habis itu nasib mereka di Liga Inggris yang nggak begitu bagus. Ditambah juga kalau Spurs itu kan dalam beberapa match terakhir tanpa si kaptennya kan, tanpa Son Heung-min kan. Dalam beberapa match terakhir itu, jadi justru di saat sosok leadernya nggak ada, Spurs malah lebih baik gitu mainnya. Jadi Spurs itu
kalau bisa dibilang ada sedikit keunggulannya, tapi juga ya ke apa yang kurangnya juga banyak gitu loh. Dan balik lagi yang aku bilang, situasi di final Liga Eropa ini justru 50-50 dan kedua tim memiliki peluang yang sama buat jadi juara gitu loh. Perjalanan Spurs ke final menurut lo gimana? Apa yang lo ingat perjalanan Spurs ke final? Paling perjalanan Spurs itu ya kita lebih fokus ke semifinalnya. Semifinalnya Spurs itu bisa dibilang lebih mudah ketimbang perjalanannya Manchester United. Kalau misalkan Spurs kan menghadapi klub yang bisa dibilang kita pun asing gitu di telinga kan, Bodo Glimt di semifinal. Ya, terakhir itu mereka menang di leg kedua aja, mereka bisa menang 3-1. Jadi nggak begitu ada yang ngira bahwa Spurs bakal kalah di semifinal karena klub yang dihadapinya itu ya tim sekelas Bodo Glimt aja yang memang di liganya pun nggak terlalu diperhatikan sama penggemar sepak bola gitu loh. Sedangkan kalau Manchester United dari perempat final aja udah susahnya minta ampun kan, lawan Olympique Lyon, salah satu raksasanya Liga Prancis. Terus habis itu di semifinal ketemu sama Athletic Bilbao yang notabene merupakan salah satu klub kuat di Liga Spanyol. Dan MU juga pernah punya mimpi buruk di Liga Eropa pada saat bermain menghadapi Athletic Bilbao. Jadi memang perjalanannya berat dan kita juga nggak ada yang nyangka MU bisa menang sebesar itu di semifinal. Jadi balik lagi, ku bilang kedua tim memiliki peluang yang sama buat jadi juara. Itu kalau bakal seru sih finalnya. Bakal seru finalnya. Bakal seru. Terus lo lihat bagaimana memang performa MU lo pikir lebih memiliki jalan terjal dibanding Spurs, dan menurut lo apakah MU termasuk tim yang lebih siap di final dibandingkan Spurs yang jalannya terlalu terjal? Kalau sekarang sih gimana ya? Dua-duanya terjal sih. Dua-duanya terjal karena keduanya punya musim yang buruk di kompetisi domestik mereka gitu loh. Jadi nggak bisa dibilang ada yang unggul di final ini gitu loh. Ya mereka keduanya sama-sama merana di kompetisi musim ini. Jadi Liga Eropa bakal jadi sebuah pelepas dahaga buat mereka yang memang udah banjir kritikan gitu loh. Yeah. Jadi ya udah sama aja sih nasibnya. Tapi kalau lihat dari sisi Amorim, menurut lo gimana? Apakah memang dia impress atau ya emang skuadnya aja nih yang bisa masuk ke Europa League gitu? Karena kan di liga sendiri ya kita tahu gimana kan Amorim. Impress sih. Kalau Amorim impress karena dia itu kan mewarisi kekacauan yang ditinggalkan sama Erik ten Hag gitu. Dan pemain-pemain yang dia punya sekarang kan bukan pemain keinginannya dia. Jadi kalau buat Amorim memang cukup impress, dia bisa mempertahankan timnya dan bisa melangkah jauh ke final. Dan untuk Spurs ada satu quote dari pelatihnya Spurs, Ange Postecoglou, itu dia bilang di setiap musim kedua dia saat menangani satu tim itu pasti dia dapat trofi. Yeah. Jadi kita lihat aja apakah mitosnya si Ange Postecoglou yang bakal juara yang lebih kuat atau statistik Amorim yang bisa mesolidkan timnya. Kita akan lihat yang apakah mitos atau kesulitan tim yang bisa juara di UEL gitu. So the last time Manchester United itu main di final Europa League tahun 2021. Ya. Kalah di final lawan tim Spanyol Villarreal. Betul. Waktu itu pelatihnya adalah Ole Gunnar Solskjaer. Betul. Nah, lu lihat apakah Amorim dengan Ole atau mungkin Ten Hag, tiga pelatih ini, Amorim, Ten Hag dan Ole, menurut lo apakah ketiganya ya pelatih so-so atau salah satu di antara tiganya memang ada yang lebih mendingan dibandingin persaingan dunia antara Amorim, Ten Hag sama Ole? Kalau di eranya Ole itu dia pemainnya itu keinginan dia. Di eranya Ole itu pemainnya keinginannya dia. Apalagi dia juga dapat suntikannya kedatangannya si Bruno Fernandes juga. Oke. Pada saat itu jadi
itu udah squadnya dia. Tapi sayangnya memang kurang beruntung aja oleh pada saat itu. Karena kan kurang beruntung, balik lagi squadnya udah mumpuni, tapi memang balik track record klub Inggris pada saat melawan klub Spanyol aja, jadi kayak begitu. Kalau Ten Hag justru pemain udah keinginan dia, tapi dia nggak bisa menyatukan pemain-pemain keinginannya dia ini, makanya dia gagal juara, cuma dapat piala FA sama MU. Dan Amorim itu justru mewarisi kekacauan, tapi dia bisa melangkah jauh sampai final. Sebenarnya Ruben Amorim itu nyampe final aja udah sebuah pencapaian bagi Amorim, tapi balik lagi fans pengen lebih kan. Jadi lu pikir antara Amorim dan Ole siapa yang better? Waduh, siapa ya? Kalau Amorim bisa juara, Amorim better. Amorim better. Iya. Tapi terakhir adalah Ole yang main di final. Iya, untuk tapi sekarang. Dia kalah ya lawan Villarreal. Itu waktu MU pelatihnya Ole. Oh, satu lagi. Terakhir main di semifinal yang menurut gue tampil impress adalah Mason Mount. Benar. Ya kan? Benar. Pewaris The Magnificent Seven. Pemain dengan nomor keramat di Manchester United nomor 7, Mason Mount. Yang menurut gue sebelumnya ini gue pikir ini anak decline gitu, tapi di semifinal dia paling bagus. So menurut gue nomor 7 apakah pantas untuk Mason Mount? Pertanyaan yang mungkin akan terus berulang-ulang ditanyakan itu tentang penggunaan nomor punggung 7 di Manchester United. Kalau buat aku dia pantas dapat nomor punggung 7. Karena dari awal kedatangan dia tuh aku udah sangat percaya bahwa dia yang di Chelsea itu ya dia yang dibawa ke MU. Dia bisa menampilkan performa dia yang ada di Chelsea. Dan aku yakin dia itu bisa melakukan itu. Karena untuk sekarang dia cuma diganggu sama cederanya dia aja gitu loh. Cederanya dia yang memang setiap dapat cedera itu pasti parah gitu loh. Jadi untuk saat ini dia pantas. Dan semoga aja bakal bisa lebih baik lagi di musim-musim depannya bersama MU. Kalau nggak dilanda cedera. Jadi menurut lo apakah Mason Mount adalah top 3 pemain with number 7 kalau top di Manchester United? Kalau top 3 belum lah ya. Okay. Tapi untuk sekarang pantas aja. Jadi siapa 3 pemain terbaik nomor 7 Manchester United versi lo? Nomor 7 versi aku ya. David Beckham. Terus Cristiano Ronaldo. Sama Eric Cantona lah. Standar lah, tapi memang mereka ya. Iya. Oke. Nah, terakhir kita mau bahas UCL. Mungkin singkat, jelas, padat. Apakah pertandingan antara Inter melawan PSG ada dalam pikiran lu di awal musim UCL untuk bermain? Ini salah satu final yang tidak ada wakil Inggris ya UCL. Betul. Gak ada wakil Inggris, gak ada wakil Spanyol. Ya lu lihat gimana? Apakah Inter sama PSG adalah partai yang ada di pikiran pecinta sepak bola ketika UCL dimulai musim ini? Enggak sih. Kenapa enggak? Ya karena dalam beberapa tahun terakhir UCL itu didominasi sama klub Spanyol gitu loh. Aku malah justru ngiranya bakal salah satu pasti ada Real Madrid atau Barcelona yang ke final. Cuma ternyata takdir berkata lain, Inter Milan sedang bagus-bagusnya di Liga Champions. Begitu juga sama PSG yang memang sejak awal kemunculan dia memang sudah haus akan kompetisi Eropa gitu loh. Jadi ya ini nggak diduga tapi ya udah terjadi, ya kita dukung salah satu aja lah. Ya kita dukung salah satu aja karena udah terjadi kan. Siapa yang bakal dominasi menurut lo kalau lihat dari journey to finalnya, road to finalnya? PSG. Aku PSG. Siapa yang menurut lo pemain yang sangat impress? Dembele, Kvaratskhelia, Donnarumma. Dembele, Donnarumma kalau di belakang, sama kalau di tengah Vitinha ya. Iya. Karena Vitinha jadi salah satu aktor pada saat dia itu PSG lawan siapa? Barcelona ya. Ya itu dia. PSG Arsenal. Arsenal. Vitinha itu mampu ngontrol lini tengahnya PSG gitu loh pada saat lawan Arsenal. Dan itu dia sempat dapat man of the match juga kalau nggak salah pas di leg pertama. Jadi kalau di lini tengah Vitinha, kalau di belakang udah pasti Donnarumma kiper karena dia make a lot of saves. Terus ya di depan ada Dembele. Jadi menurut lo kans PSG lebih besar nih? Kans PSG lebih besar sih. Alright, Outsider.
gue juga mau ngingetin sekali lagi sebelum kita nutup, tadi udah dibahas tentang Conference League, UEL, UCL, udah dibahas secara komprehensif oleh Tamprak. Jadi ada dia bilang Conference League Chelsea yang akan dominasi di final. United akan dominasi di final UEL, jadi Chelsea di UCL. Seimbang lah, UEL seimbang. Oke, dia imbang terus PSG di final UCL. Kita lihat apakah tebakannya benar. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin, dari awal acara ini mulai gue udah bilang gue mau bagi-bagi jersey timnas original. Ada 2. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian tinggal jawab pertanyaan yang akan segera gue kasih dan kalian tinggal drop jawaban kalian di kolom komentar dari pertanyaan yang akan gue kasih. Pertanyaannya adalah, siapa pemain yang akan memiliki peluang di musim ini? Siapa pemain yang memiliki peluang mendapatkan 2 medali sekaligus dari 2 kompetisi dari kasta yang berbeda di Eropa. Gitu. Tadi udah sempat dibahas siapa 2 pemain itu, yang dimana pemain itu memiliki peluang untuk mendapatkan 2 medali dari 2 medali dari 2 kompetisi di kasta yang berbeda di Eropa musim ini. Tadi udah disebut. Silakan drop jawaban kalian di kolom komentar dan nanti pemenang yang terpilih kalian bisa tahu di link yang kami sertakan di deskripsi, dan itu adalah kalian bisa gabung di Telegram dari Plus62 Football buat tahu kalian menjadi pemenang dari jersey timnas original atau enggak setelah menjawab pertanyaan yang gua kasih. Jadi untuk mengetahuinya silakan gabung di link Telegram Plus62 Football. Oke, sekian episode kali ini kita membahas sepak bola luar. Alvino pamit, Tama pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.